kita ini kira-kira lebih tua apa lebih muda dari turunannya dari yang sekarang menguasai dunia? Siapa yang menguasai dunia ini sekarang? Yahudi dan yang paling banyak duitnya orang mana? Ya Yahudi dan Arab. Jadi seluruh keuangan dunia ini kabarnya dikuasai hanya oleh 1% penduduk dunia. 1% penduduk dunia ini mesti orang yang mengerti siapa dirinya, sehingga dia notol-notol kayu tadi. Kalau si burung penotol kayu tidak mengerti dirinya adalah penotol kayu, maka dia tidak akan pernah menotol kayu. Maka 1% ini pasti orang-orang yang mengerti siapa dirinya. Kalau dia tahu dia penyanyi dangdut yang bagus, dia pasti akan ke apa itu jenis TBI gitu ya, KDI kan gitu. Kalau dia tidak mengerti dia bisa bernyanyi dangdut, dia pasti tidak ke sana. Lah bangsa ini mengerti, bangsa Indonesia ini mengerti apa tentang dirinya sehingga akan pergi kemana. Kan itu masalah kita sekarang. Masa kita cuma mau revolusi nanti buktinya reformasi kayak gini kok, bohong semua dan tidak menuju kemana-mana. Oke, kita kira-kira lebih tua apa lebih muda dari yang sekarang memimpin dunia? Lebih mampu apa lebih tidak mampu? Tadi kan Anda orang yang tahu banyak tentang banyak hal. Kan Anda ini kan Opo Ero, apa aja bisa tuh orang Indonesia? Betul enggak? Bahasa Indonesia tuh apa aja bisa? Coba. Seluruh makhluk Allah terkandung oleh dirinya. Dadi malaikat iso, dadi setan iso, dadi demit iso, dadi iblis pinter, terus apa aja. Kesenian, kebudayaan apa aja bisa. Pinter ngaji, pinter nyanyi pop, dangdut ya bisa, rock ya bisa, Sunda bisa, Jawa bisa, betul enggak? Cari orang barat satu saja bisa nembang Jawa itu setengah mati mas. Biar dia kuliah di ISI 6 tahun. Cari orang Arab satu bisa nembang es lilin dah. Es lilin maju, gak iso dah, wis angel wis. Cengkoknya tuh belok-beloknya. Kalau anak Indonesian Idol itu niruin cengkrok negro yang paling update di Amerika dengan mudah. Kita bisa apa saja. Jadi dari sudut kemampuan budaya kita luar biasa, kemampuan teknologi luar biasa, kemampuan estetik luar biasa, kemampuan mental tidak terlawan kita ini. Mental kita itu tidak terlawan. Beraninya itu loh. Sampai mati tidak masalah. Banjir Jakarta motor tetap laju duet terbuok ditelampani busway. Dan itu kan bukan menunjukkan kematian, menunjukkan keberanian yang luar biasa. Kita ini mentalnya luar biasa. Dulu sudah saya pernah cerita, kalau orang Malaysia kan takut 3D. Orang Malaysia rata-rata takut 3D. Jadi kalau sama yang difficult mereka malas. Kalau sama yang dirty mereka jijik, kotor ya. Yang sukar mereka malas, yang kotor mereka jijik, sama yang dangerous mereka tidak berani. Yang bahaya. Orang Indonesia, ayo Rene. Ayo, bahaya sing piye coba. Udah, naik kereta api mau disemprot, cet, tetap aja naik. Mau listrik ditingkatkan voltasenya, ya tidak masalah. Tetap. Berani kawin, tidak punya modal. Betul enggak? Tidak ada perlindungan dari siapapun, betul enggak? Enggak, oh zamannya asuransi. Sudahlah, apa aja berani kita. Yang berani, yang bahaya kita berani. Naik menara. Enggak pakai sabuk, enggak pakai astronot itu. Iya toh? Sendal jepit lagi naiknya, rokokan, karo ngobrol, metune piro?
Indonesia. Apa yang nggak berani kita? Itu orang kampung Melayu itu sudah mengerti kan masa kini dan masa depannya, yaitu kebanjiran. Ya tetap di situ. Dan apa terus mereka? Enggak toh. Terus cemburu terus enggak toh? Ya cengenges toh. Orang Indonesia kok. Wah, dibanding Malaysia, dibanding luar negeri ini kan kotor ini tembok-tembok. Wah, larang loh. Itu namanya hidup. Masa hidup nggak ada kotoran? Masa warung kok bersih gitu? Nggak ada kulit kacang, nggak ada tekik. Apa tekik apa? Apa tegesan apa ya? Puntung rokok, terus nggak ada apa-apa dikit lah, tai lentung, didi. Itu baru hidup ya nggak? Itu orang Indonesia. Hidup lively, gitu. Semua pemain-pemain bola dari seluruh dunia begitu masuk Indonesia jatuh cinta, kawin di sini, masuk Islam, pokoknya nggak mau pulang. Enak urip begini, nggak punya duit bisa makan coba. Mbuh ya apa carane wis? Mbuh nonggo kiwa nonggo tengen, kelintar ini. Ono wong mangan kene liwat. Utawa nek wis watuk-watuk kok gak ditawan-tawani apa-apa kesandung. Waduh! Kesandung, wah tiba terus wonge melayu ada apa? Waduh ndak kesandung ini, aduh. Maklum sih lapar sih ya gitu. Mana ada kalau bukan orang Indonesia akal gitu-gitu itu. Akale ono ngakali pinter. Siasat luar biasa, politiknya pinter dan gak karu-karuan. Cuman karena kita ini tahu banyak tentang banyak hal dan bisa banyak mengenai banyak hal, maka kita kehilangan fokus. Kita tidak menentu yang kita kerjakan. Sementara orang yang tahunya hanya jual kacang, dia serius jual kacang sampai jadi konglomerat kacang. Kita kacang ya pinter, kapur barus ya pinter, nyopet ya pinter. Akhirnya gak jelas penggaweannya, akhirnya ngunang-ngunung terus sampai mati. Itulah kita. Jadi yang saya maksud, apa terbangmu wahai burung? Tentukan sekarang. Apa cita-citamu? Nah itulah yang harus dirunding oleh Kenduri Cinta. Kalau bangsa Indonesia belum mau menerima itu untuk dirimu dan keluargamu dan lingkungan kecilmu, kan gitu. Siapakah engkau ini? Siapa? Saya sedang curiga kita ini bisa jadi kakek kita yang kalau diterusin tadi ya 49 tahun itu kita generasi ke-6 dari Adam. Saya curiga, tapi sedang saya selidiki. Artinya Ibrahim dan Israel itu hanya salah satu keponakan kita. Dan saya sudah tanya ke Badan Intelijen Nasional sama Deplu, saya minta catatan tentang kelakuan buruknya Israel secara politik, intelijen atau militer kepada Indonesia sejak Indonesia ada. Dan mereka tidak pernah punya catatan bahwa Israel pernah berani apa-apa ke Indonesia. Tidak pernah. Kalau Yahudi secara global, lewat Amerika, lewat mana, mengacau macam-macam, iya. Tapi kalau negaranya Yahudi atau Israel melakukan sesuatu kepada Indonesia di bidang apapun, tidak. Tidak pernah ada catatan. Kenapa? Bagaimana mungkin mereka berani kepada mbahnya sendiri? Loh kok mbahnya, sekarang saya tanya, kamu kan suka mengutuk orang Yahudi. Oh dasar kelakuannya Yahudi. Aku takon, wong Jawa itu luwe Yahudi tak gak timbangan Yahudi. Mbah Yahudi. Lu wis jelas gak tahu makili rakyat, gak jelas tugasnya jek njaluk tambahan bayaran nak wis.
Sing njaluk laptop, sing njaluk iki, njaluk iki. Kok Yahudi nemen nih? Maka Hitler jadi Hitler tuh karena kelakuan kayak begitu itu. Ini usume Deutsche über alles, ultranasionalisme Arya Jerman. Iki ndolek bathiye wong-wong iku. Makelarane. Penggaweane muangkel Hitler. Tangkap. Suwe-suwe di camp sampai bikin toa itu. Untuk supaya suaranya bisa menjangkau seluruh tawanan-tawanan itu. Gitu kan? Wah, akhirnya dibunuh sampai 1 juta lebih. Gitu loh. Lah kita ini mau bunuh 65% dari bangsa Indonesia, yang Yahudi ini sangat kayaknya. Nah, saya sekali lagi endingnya, ini bukan etnisisme Jawa, bukan etnosentrisme Jawa dalam arti konstelasi Indonesia sekarang. Saya cuma ngajak Anda ke tempat asal-usul sana. Sebab salah satu indikatornya ada pada sejumlah orang Jawa, ada pada suku-suku yang lain. Jadi kalau orang Sunda bilang ada Sunda Wiwitan, saya kira Sunda Wiwitan itu sama dengan Jawi Wiwitan. Nanti sama dengan Madura Wiwitan, sama dengan Melayu Wiwitan. Tapi memang yang paling mengendap kejawaannya adalah orang Jawa yang sekarang. Salah satu contohnya adalah wong Indonesia ini orang Jawa mayoritas, kok bahasa nasionalnya bukan bahasa Jawa, dan kok tidak pernah bertengkar. Ketika dulu menentukan bahasa nasionalnya, kok tidak pernah ada wacana, bahkan tidak pernah ada yang membantah bahwa bahasa Melayu dijadikan bahasa nasional. Mestinya kan itu kan cuma orang Jakarta yang punya bahasa Melayu karena perdagangan. Tapi kan orang di Jogja, orang di mana-mana kan enggak. Kenapa kok orang Jawa segitu banyak tidak membantah bahwa bukan bahasa Jawa yang dijadikan bahasa nasional? Kenapa? Kenapa? Apakah karena orang Jawa itu kalah? Nek jare wong Jawa, mergo wong Jawa iku Jawa wonge. Jawa itu artinya suka ngasih, ngalah, dan salah satu watak peradaban Jawa adalah mangku. Mangku. Jadi huruf Jawa itu kalau dipangku mati. Maka orang Jawa memilih memangku daripada dipangku. Makanya Gus Dur dulu mangku itu karena itu. Itu mangku. Nah, buktinya sekarang bahasa Indonesia sangat disifati bahasa Jawa. Kalau ada lagu yang bagus, baik, bahasa Indonesia tidak cukup di televisi, di infotainment. Ini albumnya betul-betul mengandung lagu-lagu yang apik, ya. Kalau sudah dibilang apik baru tinggi nih, ya. Ini lagu-lagunya yang anyar, gitu kan? Kalau dibilang lagu baru nggak lega, anyar atau grass, betul enggak? Tetap supremasinya ada pada Jawa ini. Makanya Anda sama Jawa itu tidak usah bertentangan, nanti Anda dipangku loh. Anda dipangku. Dan ini contohnya sangat banyak, Mas. Sangat banyak. Tentang mangku ini. Bukan hanya sifatnya bahasa Indonesia, tetapi kita orang Indonesia ini kenapa bersikap seperti ini kepada dunia? Freeport kita biarkan, modal asing kita apa saja kita biarkan, karena kita punya sifat mangku. Cuman tidak sadar bahwa kita sedang memangku. Wah, terus yang didukur wabah terus, gitu kan? Sebenarnya kalau kita sadar bahwa kita ini pemangku, makanya kan gelarnya raja di semua mangku, hamengku bu, dan bukan hanya hamengku Jawa loh, bukan hamengku Nusantara loh, tapi hamengku Buwono, paku bumi, paku Buwono. Paku alam, coba. Coba. Itu gagasan apa itu yang itu muncul kapan itu? Wong Raja Jawa kok mangku alam. Berarti Amerika termasuk yang dipangku tuh, wi. Lah kenapa enggak kamu nyatakan di masa depan bahwa engkaulah yang akan memangku dunia di dalam kepemimpinan baru nanti? Kalau yang memimpin Amerika ya kayak begini nih keadaannya.
Betul enggak? Neokolonialisme. Sekarang orang Amerika sendiri intelijen mengatakan ternyata Saddam Hussein tidak berkaitan sama sekali dengan Al-Qaeda. Ternyata tidak ada senjata nuklir yang berbahaya. Loh, sudah nyerbu negara, habis Saddam Hussein ditangkap, diadili, dibunuh. Ternyata tidak salah. Itu kalau kepemimpinannya kepemimpinan mereka, kepemimpinan orang-orang yang tahu banyak tentang sedikit hal tadi. Nah, Anda ini tahu banyak tentang banyak hal. Jadi Anda ini kalau mimpin itu tidak kentara. Tidak kentara bahwa Anda ini mimpin. Jadi jangan syariat. Jangan gitu, itu terlalu materi. Jadikan syariat itu energi dulu. Jadi jangan pakai brand dulu. Jadikan dia energi sosial. Setelah jalan, nanti orang akan bilang sendiri, oh ini ternyata ini loh yang disebut syariat Islam, gitu kan? Betul nggak? Saya setuju sama syariat, tapi kalau kamu teriak-teriak pada level materi terus, nanti orang pada trauma, orang pada lari sebelum tercapai apa-apa. Jadikan dia energi sosial, praktekkan di kalanganmu sendiri, baiklah sama semua orang, tunjukkan kearifan, cinta, dan kehebatanmu kepada semua orang, nanti orang akan menerimanya. Dan orang yang akan mengatakan, loh ya ini loh yang sebenarnya yang disebut syariat, biarkan orang lain. Masa ono wong ayu kene ditulisi ayu lho. Ayu. Oh, apa kene? Jadi itu ayu jenenge kemayu ngono lho. Jadi syariat menurut saya untuk tahap ini jangan diletak-letakkan di tahap itu supaya tidak kemayu tadi itu. Dengan sekalian ya, ngerti maksud saya ya? Bukan saya nggak setuju dan saya paham sama mereka. Kemarin saya di forum Kenduri Cinta yang Jogja sama Semarang itu kita dapat tamu dari Hizbut Tahrir. Mereka ingin belajar, mereka ingin berdialog, dan kita ngomong seperti ini, dan saya terpaksa ngomongkan itu tadi. Misalnya ngomong soal syariat ya saya bilang jangan ente pikir saya tidak setuju gitu loh. Cuman saya ini ganteng apa tidak itu biarkan Novia yang ngomong. Saya bilang gitu. Jangan aku, dek, siapa ya? Yang ganteng gitu loh. Lah yang Melayu arek kasih tuh ya. Oh enggak gitu caranya ngelamar cewek. Gitu loh. Biar dia yang ngomong kita ganteng, kan gitu kan. Biar dia yang ngomong kita baik. Kita cukup menunjukkan kebaikan itu secara bisu, cukup dengan perilaku kita dan bukti-bukti nyata kita.